Halo guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So, bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys, kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin, dan seperti biasa kita akan mulai dari coin market cap terlebih dahulu. Pada hari ini secara global market cap crypto berada di angka 1,67 triliun dolar atau turun sekitar 1,75%. Nah, Bitcoin sendiri berada di angka 37.300-an, Ethereum 2.688, BNB 371, Cardano 1,05, Solana 102 dolar, XRP 0,6 dolar, Terra Luna 50 dolar, dan Polkadot ada di urutan ke-10 dengan harga 18,84 dolar. So, per hari ini kita melihat market rata-rata dalam keadaan hijau. Kenaikannya ranging antara 0,sekian% hingga kurang lebih 5%, dan top performernya adalah Solana dengan kenaikan 5,5% ke 102,60 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Nah, yang pertama di sini disebutkan Bitcoin bulls may ignore Friday's 730 million option expiry by saving their energy for 40K. Jadi sekali lagi guys, ini hanya berita ringan aja bahwa kita udah di hari Jumat lagi, dan seperti biasa akan ada Bitcoin option expiry setiap hari Jumat. Dan angkanya kali ini 730 juta dolar, ya bukan merupakan angka yang paling besar yang kita pernah lihat, tapi bukan juga angka yang kecil gitu ya. So, ini saya pengen ingatkan saja untuk kalian yang merupakan short term trader atau merupakan scalper untuk lebih waspada hari ini agar tidak terjebak pada volatilitas yang terjadi secara tiba-tiba ketika Bitcoin option expiry ini terjadi. Oke? So, itu adalah reminder saja untuk kalian. Nah, kemudian yang kedua, ini dari Michaela. Dan menurut saya ini adalah sebuah analisa teknikal yang cukup menarik ya gitu. Dan dia mengatakan sebenarnya pattern yang kita hadapi sekarang ini mirip dengan yang terjadi di bull market 2017 hingga 2018. Walaupun 2018 ya kita masuk bear market ya. Jadi ini adalah cycle 2017-2018, di mana 2017 kita dalam keadaan bull, 2018 kita masuk ke bear market. Nah, di pertengahan jalan bull market kita mendapati ada pattern koreksi yang namanya running flat. Nah, jadi kalau misalnya kalian pengen tahu teorinya, maka secara teori running flat itu adalah pattern koreksi. Dalam wave itu atau gelombang itu ada dua fase gitu guys. Ada fase pertama itu namanya impulsive move, oke, atau pergerakan yang dorongannya sangat kuat. Kemudian yang kedua adalah corrective move. Itu adalah pattern koreksi sebelum kita melanjutkan lagi arah tren sebelumnya dan membentuk lagi impulsive move. Nah, kalau misalnya keadaannya dalam keadaan uptrend, maka ini adalah impulsive move-nya, ini adalah corrective move-nya, dan ini adalah impulsive move-nya lagi. Dan corrective move itu ada banyak-banyak macamnya guys. Ada yang namanya running flat, ada yang namanya expanding flat, ada yang namanya cuma flat, banyak macam gitu ya. Nah, yang kali ini kita hadapi menurut si Michaela adalah running flat, di mana kita membentuk pattern semacam ini. Ada impulsive move, kemudian kita membuat high, low, higher high, kemudian higher low, dan kita melanjutkan lagi impulsive move. Dan dalam keadaan downtrend ya sebaliknya gitu ya. Nah, kalau misalnya kita cocokkan dengan yang terjadi di 2017, maka kita mendapatkan pattern yang sama gitu ya, di mana ini adalah impulsive move-nya, kemudian kita membuat high, low, higher high, dan higher low, kemudian kita lanjut impulsive move. Dan ini impulsive move, corrective move, impulsive move lagi, kemudian corrective move, dan impulsive move lagi sebelum kita masuk ke bear market di tahun 2018. Nah, kalau misalnya kalian cocokkan pattern di sini dengan yang terjadi di pergerakan harga sekarang, maka sebenarnya mirip gitu guys. Dimana kita membuat impulsive move di sini, kemudian kita ada high, low, kita membuat higher high, dan kita sekarang berpotensi membentuk higher low. Jadi kita sekarang berpotensi juga membentuk running flat. Nah, kalau memang ini benar atau valid running flat, maka secara teori ini adalah pattern bullish gitu ya. Jadi kita akan bisa naik lagi atau membentuk impulsive move berikutnya. Tetapi tentunya ada titik invalidasinya. Titik invalidasinya di sebelah mana? Di area support di sekitaran 29.000 di sini. Ketika kita sudah breakdown dari angka 29.000 di sini, maka running flat-nya tidak lagi valid. Karena kita sudah membentuk lower low, oke, bukan lagi higher low ya. Jadi running flat itu harus higher low.
bukan lower low gitu. Dan kalau misalnya kita udah break dari 29.000 di sini, berarti kita udah lebih rendah dari low sebelumnya di sini. Berarti running flat-nya sudah tidak lagi valid. Dan juga saya pengen ingatkan gitu ya, tentunya ini masih sekedar asumsi gitu guys, masih sekedar asumsi. Kita perlu indikasi yang lebih jelas gitu bahwa ini adalah benar-benar sebuah running flat. Tentunya dengan mungkin kita mendapati ada semacam pergerakan yang cukup masif ke atas, oke, sebelum kita mungkin bisa mengatakan, oh ini sebenarnya ini sepertinya memang kita benar-benar dalam keadaan running flat dan kita mungkin bisa ikutan masuk lagi ketika hal tersebut terjadi. Nah, tapi sebelum kita mendapatkan indikasi yang jelas, ya kita belum boleh mendahului market gitu. Kita belum mendapatkan indikasi apa-apa, secara trendline juga kita belum break di 4-hour chart dan lain sebagainya. Jadi nanti saya akan sekalian jelasin di chart supaya lebih jelas gitu ya. Cuma memang ini adalah valid pattern running flat, ya tentunya secara teori ini merupakan pattern bullish gitu ya. Nah, yang berikutnya ini dari Bitcoin Archive, dia mengatakan Bitcoin 3-day chart, RSI reset. Nah, yang pertama RSI dia sebutkan kita udah mulai ngelihat ada reset RSI, alias kita mendapati ada bounce di sini. Setelah kemarin kita mendapati RSI itu dalam keadaan yang sangat oversold gitu ya. Kita udah melihat ada sedikit bounce. Kemudian MACD shows bottom beginning to form. Jadi dari indikator MACD juga kalau kalian perhatikan kita udah mendekati untuk flip dari yang awalnya histogramnya merah menjadi hijau. Oke, dan secara teori untuk orang-orang yang trading menggunakan MACD tentunya itu adalah berita baik gitu ya. Yang artinya momentum yang awalnya bearish alias merah di sini itu udah mulai flip ke arah hijau atau momentumnya udah shift sedikit ke arah bullish gitu. Dan kemudian correction at 83 days long versus 99 days in 2021. Dan kalau misalnya kalian juga bandingkan dengan yang terjadi di bulan Mei dan sampai Juli kemarin 2021, maka kita mendapati koreksi itu selama 99 hari. Sedangkan yang terjadi sekarang itu udah 83 hari gitu ya. Dan ini semuanya adalah hanya indikasi ya guys, indikator. Ini indikator dan ini hanya pencocokan saja. Dan dia mengatakan could see more downside but a lot of indicators suggest a bottom is near. Nah, ini juga saya setuju gitu. Udah saya sering sampaikan juga di video-video sebelumnya. Bukan untuk mengatakan bahwa memang sekarang udah bottomnya dan kita akan langsung reversal gitu ya. Kita nggak pernah tahu guys, di mana bottomnya akan berada. Tetapi yang kita tahu adalah sekarang hampir semua indikator dan juga data on-chain menunjukkan bahwa Bitcoin sekarang itu dalam keadaan oversold atau tidak undervalue. Maka dari itu kita bisa asumsikan bahwa kita at least akan melihat semacam relief rally soon gitu. Nah, dasarnya di sebelah mana? Ya tentunya kita perlu lihat lagi dari segi price action. Kita perlu lagi cari konfirmasi dari segi pattern dan lain sebagainya gitu kan. Dan kalau misalnya ditanya masih bisa down nggak kok? Masih bisa turun nggak? Karena indikatornya semua udah oversold nih kok, udah undervalue dan lain sebagainya. Apakah masih bisa turun? Ya, jawabannya masih bisa aja. Tetapi yang kita tahu adalah a bottom is near, alias dasarnya udah dekat harusnya gitu. Harusnya ya guys. Ini semuanya kan namanya juga prediksi, semuanya prediksi. Oke, ini namanya indikator, hanya untuk membantu saja, kasih info ke kita, tambahan informasi. Oke, jadi semuanya tidak ada yang pasti, ini hanya sebuah prediksi, asumsi gitu ya. Tetapi secara teori harusnya, oke, kita udah dekat dengan dasarnya. Walaupun kita tidak, walaupun mungkin kita tidak langsung reversal, tapi at least kita bisa mendapatkan relief rally soon gitu ya. Dan katanya si Bitcoin Archive probably 2 to 3 weeks before a recovery. Menurut dia mungkin 2-3 minggu lagi sebelum kita mendapatkan ada recovery. Ya mungkin dia cocokkan ya dengan yang terjadi di bulan tahun 2021 kemarin. 99 hari. Ya berarti kurang lebih kita miss masih 16 hari ya. Alias 2-3 minggu lagi. Oke. So itu adalah berita yang ketiga. Nah kemudian yang keempat adalah, ini juga salah satu yang kemarin udah saya sampaikan juga untuk kalian ya, bahwa para paus itu senyum-senyum aja gitu di belakang layar ketika melihat orang-orang panic selling gitu kan. This whale buying more than 100 Bitcoin every day. Keep selling. Oke. Kalau misalnya kalian lihat address di sini, hampir setiap hari si nggak tahu wallet siapa sih ini, pokoknya ini orang kaya banget pokoknya. Jadi dia ngebeli itu Bitcoin
Dari bulan Januari hingga sekarang itu udah berkali-kali guys. Dan belinya nggak nanggung-nanggung 400 Bitcoin, 300, 100, 700, dan lain sebagainya. Sampai terakhir kalau kalian perhatikan di bulan Februari tanggal 1, 2, dan 3 dia semuanya ngebeli gitu. 200 Bitcoin, 300 Bitcoin, 325 Bitcoin. Jadi para paus di belakang layar itu ya senang-senang aja kalau kalian jual yang murah gitu kan. Mereka tinggal serok-serok aja, tinggal simpen-simpen aja, nanti tunggu lagi impulsive move-nya atau bull marketnya kembali, yang udah mereka tinggal panen aja gitu. Dan biasanya gitu ya, ketika mereka ini panen, kita-kitanya orang-orang yang retail yang newbie itu, justru pada saat itu baru ikutan FOMO gitu. Ketika harganya udah naik tinggi, para whale udah pada panen jualan, yang newbie malah baru masuk gitu. Baru FOMO. Jadi itu adalah sebenarnya mindset yang kebalik gitu, ya kan? Dimana ketika harganya naik tinggi, justru orang kayaknya tertarik sekali untuk membeli Bitcoin gitu kan. Kalau misalnya kalian perhatikan di 60.000, 62.000, orang-orang udah kayak, wah ini bakal ke 100.000, ke 200.000 gitu kan. Buy gitu kan. Karena takut ketinggalan kereta. Sedangkan dikasih harga 30.000, orang-orang pada takut. Ngomongnya apa? Wah, kok ini kayaknya bakalan turun lagi kok. Keadaan makro seperti ini kok. Beda kok. Kali ini beda kok. Beda cerita kali ini. Pokoknya beda dengan seka-seka sebelumnya. Akan turun lagi ke 10.000 nih kok. Saya tunggu aja 10.000 dan lain sebagainya. Ya, saya tidak menyalahkan mindset kalian seperti itu gitu ya. Tapi kalian tentunya harus siap dengan resikonya. Resikonya apa? Ya resikonya kalian bisa jadi ketinggalan kereta. Tapi bisa jadi juga tidak, bisa jadi juga kalian yang benar gitu, bahwa Bitcoin ke 10.000 dan kalian dapat harga murah. Bisa jadi. Tapi ya masing-masing punya planningnya masing-masing gitu kan. Kalau misalnya kalian siap dengan resiko ketinggalan kereta atau beli sedikit lebih mahal, ya tidak ada masalah gitu kan. Tapi kalau saya pribadi, saya lebih memilih untuk terus melakukan dollar cost averaging, sehingga saya tidak terlalu pusing untuk menebak gitu, di mana sih bottomnya. Yang saya tahu saya udah mempunyai Bitcoinnya, saya udah tetap cicil, mau kemanapun harganya, ya win-win solution bagi saya. Kenapa? Karena kalau harganya naik saya cuan, kalau harganya turun saya anggap diskon. Oke? Simple. So, itu adalah beberapa berita dan data terbaru hari ini yang pengen saya sampaikan. Sekarang kita masuk dulu ke chartnya Bitcoin, dan kita mulai dari daily chart terlebih dahulu. Nah, per hari ini, kalau misalnya kita perhatikan di daily chart, tentunya kemarin kita ada mendapati semacam candle yang cukup mengerikan gitu ya. Ada bearish engulfing candle, oke, yang secara teori tentunya terlihat cukup bearish ya. Dan kalau misalnya kalian zoom in sedikit ke 4-hour chart atau mungkin ke 1-hour chart, maka kalian juga bisa menemukan lagi bahwa Bitcoin kembali ke area yang kemarin kita sebut. Area mana yang kita sebut kemarin? Area di sini nih guys. Ini adalah area yang kemarin kita sampaikan menjadi area yang cukup penting bagi Bitcoin sekarang. Oke, kurang lebih di sekitaran area 37.500-an. Kenapa? Karena kalau misalnya kalian perhatikan, ini kemarin sudah menjadi beberapa kali area resistance, kemudian menjadi support, kemudian resistance, kemudian support, kemudian support, kemudian support, break, dan sekarang harusnya kita akan flip lagi menjadi area resistance. Jadi sekali lagi, oke, ini adalah area yang sangat penting gitu. Jika kita berada di bawah area ini, maka saya short term akan lebih ke arah bearish. Oke. Apabila kita sudah kembali reclaim area ini dan menembus trendline di sini, maka saya akan kembali flip ke arah bullish. Jadi saya tidak terlalu pusing gitu ya. Saya lihat saja skenario-nya yang mana yang terjadi, baru saya cocokkan gitu. Selama kita berada di bawah di sini, maka saya lebih short term-nya ke arah bearish. Kalau misalnya kita udah break lagi dari trend di sini, kemudian mendapati retest di sini, maka saya mungkin akan flip ke arah bullish. Nah, ini tentunya lebih berfungsi untuk para trader ya. Kalau untuk long term holder ya tentunya kalian nggak perlu pusing untuk pergerakan short term seperti ini. Ya kalian kalau misalnya merasa udah Bitcoin yang murah ya tinggal cicil saja. Kalau pergerakan seperti ini di 1 hour chart, 15 minute chart harusnya tidak akan terpengaruh untuk kalian gitu ya. Nah, untuk melanjutkan pembahasan yang tadi, mungkin lebih jelasnya kita lihat di chart yang lebih clear ya gitu. Nah, ini adalah salah satu yang juga udah saya bahas beberapa minggu sebelumnya, di mana saya juga udah katakan bahwa kita sebenarnya berpotensi gitu berada di dalam sebuah pattern yang namanya running flat, di mana kita tadi udah tahu ya bahwa running flat itu adalah corrective move.
Nah, impulsive move-nya adalah yang ini. Oke, kemudian ini adalah corrective move-nya, di mana kita membuat high, low, higher high, kemudian kita berpotensi juga membentuk higher low. Nah, kenapa titik invalidasinya akan berada di 29.000? Karena kalau misalnya kita udah break lagi dari angka 29.000 di sini, maka kita sudah membentuk yang namanya lower low. Oke, dan berarti kalau seperti ini modelnya, maka running flat-nya itu tidak lagi valid, gitu ya. Dan untuk bisa mengatakan gitu bahwa running flat kita ini valid, menurut saya at least gitu ya, kita harus setidaknya mampu dulu reclaim area 0,618 Fibonacci retracement. Oke, kalau sudah kita mampu nembus lagi dari sini, maka menurut saya probability bahwa kita berada di running flat itu udah lebih besar. Oke, tentunya ini masih cukup jauh untuk kita bahas. Yang perlu kita lakukan pertama-tama tentunya adalah break dulu lah dari major trendline di sini. Major trendline yang sudah menahan Bitcoin selama berbulan-bulan. Oke, nah ini adalah trendline utamanya. At least kita harus break dulu lah dari sini. Ini adalah tahap awalnya gitu. Untuk at least mendapatkan semacam relief rally. Oke, yang kedua tentunya lebih baik lagi jika kita mampu break dari lower high sebelumnya yang harusnya berada kurang lebih di angka 43 sampai 44.000. Nah, kalau kita udah mampu claim di sini, kita mungkin harus lihat lagi apakah kita mampu consolidate di sini, apakah kita akan langsung ke reject lagi ke bawah. Oke, tentunya semua probability-nya masih ada. Kita perlu update lagi ketika hal tersebut terjadi gitu kan. Dan kalau ini udah mampu diklaim lagi, kemudian kita membuat pattern continuation, maka next target tentunya akan langsung berada lagi di sekitaran Fibo 0,618 yang harusnya menjadi titik yang krusial gitu. Kalau kita mampu break dari 618, ya harusnya running flat-nya menurut saya probability-nya sudah cukup tinggi akan play out gitu ya. Tetapi itu kalau benar-benar play out, kalau tidak ya kita bisa jadi akan mendapati breakdown lagi dari area 29.000 dan menjadikan running flat ini tidak lagi valid gitu ya. So, itu aja sih saya rasa untuk hari ini guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat video hari ini dan kita akan ketemu lagi di video yang berikutnya. Bye bye.